Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang pakan yang bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan mas koki atau membuat ikan mas koki kita itu cepat besar. Jadi teman-teman, di sini banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom komentar saya. Pakan apa sih yang bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan mas koki? Jadi di sini saya akan bahas berdasarkan apa yang saya amati dan apa yang saya terapkan di ikan mas koki saya. Nah teman-teman, pakan yang baik itu merupakan pakan yang tinggi protein, kemudian mengandung banyak zat yang dibutuhkan oleh ikan mas koki. Itu saja teman-teman. Jadi pakan yang paling sering diberikan ke ikan mas koki itu untuk penghobi ya, biasanya ada dua ya, cuma dua, yaitu pakan pelet dan juga pakan hidup. Jadi untuk pakan hidup itu biasanya cacing sutra dan cacing beku. Jadi yang pertama kita bahas pakan pelet. Pakan pelet ini yang jelas untuk mempercepat pertumbuhan ikan mas koki adalah pakan yang mengandung tinggi protein teman-teman. Proteinnya di atas 40%. Jadi teman-teman silakan cari ya di toko akuarium ataupun di toko online itu pakan pelet yang mengandung tinggi protein ya. Karena dari tingginya protein dalam kandungan pelet tadi akan mempercepat pertumbuhan ikan mas koki. Itu saja teman-teman. Jadi kalau misalnya pakan pelet yang biasa-biasa saja yang proteinnya 30%, 20% itu menurut saya kurang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ikan mas koki. Itu teman-teman ya. Jadi usahakan beli pakan pelet itu proteinnya di atas 40%. Atau yang ada saya baca itu ya proteinnya 56% teman-teman. Jadi cukup tinggi untuk pakan ikan mas koki. Jadi kalau merek itu banyak sekali ya teman-teman beredar di toko online ataupun di toko akuarium, baik itu merek lokal dan juga merek import ya, banyak sekali. Kalau saya pribadi untuk pakan pelet ikan mas koki saya itu saya menggunakan Mizuho Goldfish dan Saki Hikari teman-teman. Saki Hikari itu saya gunakan yang untuk koi, tapi masih bisa dimakan oleh ikan mas koki. Kalau nggak salah ya, untuk protein dari Saki Hikari itu 42% teman-teman. Kalau untuk Mizuho ini kalau nggak salah saya baca itu 43% teman-teman. Jadi di atas 40%. Kemudian pakan pelet ini teman-teman usahakan diimbangi dengan bagaimana kita memberi makan ya. Kalau misalnya kita kasih makannya juga satu kali sehari ya mungkin ikan kita tidak akan cepat besar teman-teman. Jadi kalau untuk ikan kita cepat besar ya tentu saja harus di grooming ya, diberi makan itu 5 sampai dengan 8 kali sehari dan kondisi filter kita juga dalam keadaan bagus untuk menyaring kotoran dan perawatan kita juga bagus. Nah, itu teman-teman ya pakan pelet yang terbaik. Kalau misalnya ditanya merek yang bagus ya saya tidak bisa menyebutkan karena setiap orang itu punya penilaian masing-masing ya. Kalau saya pribadi saya menggunakan Mizuho Goldfish dan Saki Hikari teman-teman. Kemudian selanjutnya itu pakan hidup teman-teman. Pakan hidup ini tergolong dari cacing ya, cacing sutra kemudian cacing beku. Kalau cacing beku itu ya biasanya dia dalam bentuk 500 gram di dalam plastik, ada juga yang 1 kilogram, kemudian ada juga yang berbentuk kapsul ya. Jadi sebelum dikasih ke ikan mas koki itu dilarutkan dulu ke air, kemudian dimatikan pompanya supaya cacing tadi nggak tersedot oleh pompa akuarium, baru kita kasih makan ke ikan mas koki. Jadi untuk cacing sutra dan cacing darah tadi itu proteinnya sangat tinggi sekali teman-teman ya. Kalau misalnya takarannya berapa persennya saya kurang paham, tapi itu banyak sekali digunakan oleh para penghobi yang mau grooming ikan mas kokinya, itu dikasih cacing darah dan cacing sutra. Kalau di tempat saya ini, kalau untuk cacing darah itu stoknya terbatas teman-teman ya. Kalau saya
cari di toko akuarium itu biasanya ada beberapa saja teman-teman, karena ya mungkin daya tahannya mungkin kurang bagus ya di tempat saya. Tapi yang ada di tempat saya itu adalah cacing sutra teman-teman. Cacing sutra itu biasanya kalau musim kemarau itu banyak sekali yang jual, karena posisi mencarinya di selokan itu gampang sekali. Kalau misalnya musim penghujan itu hampir tidak ada yang jual cacing sutra teman-teman. Nah, untuk ikan mas koki saya itu saya kasih cacing sutra itu biasanya 1 bulan saya beli ya. Beli pakai kalau di tempat saya itu pakai cantingan, pakai cangkir yang bekas itu ya, cangkir minuman itu. 1 cangkir itu harganya 20.000. Jadi itu bisa tahan 1 minggu sampai 8 harian teman-teman untuk ikan mas koki saya. Jadi saya kasih juga ke ikan mas koki. Nah, kalau untuk cacing sutra ini banyak sekali penghobi ya pakai cacing sutra ini untuk grooming ikannya di kolam teman-teman. Jadi proteinnya tinggi, sangat bagus sekali untuk mempercepat pertumbuhan ikan mas koki. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang mungkin tidak kalah penting ya. Ini pakan alami yang gampang sekali teman-teman dapatkan, tidak perlu mengeluarkan uang, gratis, yaitu pakan lumut teman-teman, lumut hijau. Jadi lumut hijau ini didapatkan dengan cara kita meletakkan akuarium kita di luar ruangan, atau kita buat kolam di depan rumah ataupun di samping rumah yang kena sinar matahari. Jadi lama kelamaan ya kolam kita yang kena sinar matahari tadi, dinding kolam, lantai itu akan ditumbuhi lumut dan itu menjadi makanan ikan mas koki. Nah, ini pakan gratis dan juga mempercepat pertumbuhan ikan mas koki kalian. Jadi ini sudah saya terapkan di ikan mas koki saya. Bahkan ikan mas koki yang ada di tank 150 cm ini pertumbuhannya sedikit lebih lambat dibandingkan ikan yang saya pelihara di tank akuarium di luar ruangan teman-teman. Kokinya cepat sekali besar, 60 cm. Walau saya hanya kasih makan 4 kali sehari teman-teman, karena pakan untuk pakan yang mengandung serat tinggi seperti lumut tadi itu hampir setiap saat dia bisa makan, karena tumbuh di bagian dasar akuarium, kemudian dindingnya. Jadi di situ dia bisa makan lumut sepuasnya teman-teman. Jadi itu salah satu pakan yang mungkin teman-teman bisa berikan ke ikan mas koki ya. Tapi resikonya ya kalau kita tidak ada tempat di teras rumah atau di samping rumah ya agak repot juga teman-teman. Kalau misalnya ada tempat, usahakan kalau misalnya kita punya akuarium yang 1 tank di dalam ruangan, 1 tank akuarium lagi itu usahakan di luar ruangan, supaya treatment ikan kita yang mungkin warnanya agak pudar kita letakkan di tank akuarium luar ruangan, itu warnanya makin cerah teman-teman. Di video berikutnya saya akan coba bahas tentang bagaimana meningkatkan warna ikan mas koki dengan cahaya matahari teman-teman. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini sudah selesai apa yang saya jelaskan tadi mengenai pakan pelet ataupun pakan yang bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan mas koki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.